bisa diulang-ulang, ulang sekali lagi, ulang lagi sampai 3 kali. Oh gitu ya? Iya, sampai nanti turun, Emilia lagi, Inang katanya gitu, saya nyanyi. Jadi artinya ya saya bangga lah gitu karena ya lagu itu sangat diterima oleh masyarakat. Mungkin itu yang termasuk yang terbesar dari penjualan. Seluruh kalau saya boleh klaim nih ya, minta maaf kalau salah. Itu yang terbesar ya? Ya. Saya sendiri pun tidak bisa mengalahkan penjualan. Iya. Memang ada di bawahnya itu adalah Anak Naburju. Itu juga legend, Lagu-lagu daerah juga. Ya. Lagu Batak, lagu Jawa, lagu Minang. Ya. Dan lagu-lagu apa lagi tuh? Itu di mana ya cari lagu Minang saya? Saya cari-cari nggak ada loh. Oh. Nanti coba cari. Iya, aduh. Kalau lagu Batak yang paling fenomenal waktu itu kan Inang. Ya? Inang itu 2 juta kaset. 2 juta terjualnya. Ya? Terus yang kedua adalah Anak Naburju. Sampai sekarang pun saya mau nyanyi di mana aja, termasuk saya nyanyi di Amerika sekalipun, mereka mintanya 2 lagu itu. Itu gimana ceritanya lagu Inang tuh? Jadi saya kawin lah dengan Rio Tambunan ceritanya. Itu kan sangat welcome ya, orang-orang Batak sungguh menyenangkan buat saya gitu karena mereka welcome kepada saya. Kemudian sampai entah apa yang gosip yang terjadi di luar sehingga suatu ketika biasa aja sebetulnya Charles Sutagaluh ngasih saya lagu, yang lagu Inang itu. Iya, ciptaannya Charles Sutagaluh. Ciptaannya Charles Sutagaluh. Mersis ya. Mersis ya dia nggak pakai Mersis tapi tapi sendiri. Oke. Terus tiba-tiba saya nyanyi, perasaan saya nyanyi biasa-biasa aja, tapi itu meledak sampai 2 juta kaset. Gitu. Kalau dulu ada penyanyi yang nyanyi lagunya meledak sampai 2 juta kaset, dikasih rumah loh. Ini dikasih apa? Saya dikasih stereo set doang begini. Oh. Saya bilang sama produsernya, pelit. Saya bilang, masa saya cuma dikasih gini ya? Dikasih TV sama video player apa-apa gitulah, pokoknya 1 set itu aja. Ya udah. Tapi paling tidak. Tapi royaltinya berapa waktu itu, Pak? Enggak ada royalti waktu itu. Masih negara aturan antar berata kan. Misalnya dikontrak lagu itu, terus? Kan nggak nyangka mau laku 2 juta. Tapi maksudnya dibayar putus atau bagaimana sih? Putus. Kalau boleh tahu berapa zaman itu? Ibu saya lupa, benar-benar saya lupa. Tapi pokoknya ya standar aja lah. Standar ya, zaman itu ya? Zaman itu. Dan tidak ada royalti? Nggak ada royalti, mungkin. Tapi sebetulnya kayak teman saya yang kasetnya juga laku 2 juta kaset juga, nggak ada royalti. Dikasih tapi dia royalti gitu loh. Wah, dikasih mobil, dikasih, enak bener. Saya nggak kebagian kayak yang begitu gitu. Nah terus, tapi saya bersyukur karena lagu itu diterima oleh hampir semua masyarakat, terutama masyarakat dari Tapanuli. Iya, tapi saya terus terang dengar lagu itu mungkin saya masih SD kali ya. Tapi itu lagu luar biasa sih, Pak. Iya. Walaupun lagu luar biasa. Saya awalnya nggak ngerti apa sih bahasanya, tapi luar biasa. Karena tentang ibu ya. Iya, betul. Saya tuh diundang, boleh cerita ya, diundang nyanyi ke Medan. Dibayar waktu itu 20 atau 25 juta satu kali show. Waktu itu. Tahun berapa tuh? 90-an? Iya, kira-kira 90-an lah. Udah gitu, saya nyanyi, honorer kan 20 juta. Waktu saya pulang dari situ kan ke kafe gitu kan. Nyanyi lagi? Nyanyi di situ. Itu yang nyawer tuh sampai 70 sampai 100 juta. Sawerannya doang. Hebat banget ya. Pokoknya kalau udah pulang dari Medan, kaya raya lah kita. Tapi terutama gara-gara lagu itu ya? Iya, memang bisa diulang-ulang. Ulang sekali lagi, ulang lagi sampai 3 kali. Oh gitu ya? Iya, sampai nanti turun, Emilia lagi, Inang katanya gitu, saya nyanyi. Jadi artinya ya saya bangga lah gitu karena ya lagu itu sangat diterima oleh masyarakat. Mungkin itu yang termasuk yang terbesar dari penjualan. Seluruh kalau saya boleh klaim nih ya, minta maaf kalau salah, dari seluruh produksi kasetnya atau rekamannya lagu-lagu Tapanuli itu yang terbesar ya? Ya. Saya sendiri pun tidak bisa mengalahkan penjualan.
Iya. Memang ada di bawahnya itu adalah Anaknya Burju. Itu juga legend. Itu juga legend. Itu juga sulit sekali karena yang nyanyi juga suaranya kayak petir semua. Ada saya, ada siapa namanya, Bruri, ada Lasidos, ada ya gitu. Pada waktu tinggi nyanyi, banget ya itu, Mbak. Iya, pada waktu kita nyanyi sendiri-sendiri tidak seperti itu. Tapi ternyata Pak Swaloon Simatupang, namanya beliau ini polisi bintang 3 kalau saya tidak salah. Beliau yang mencipta lagu itu, yang merekam, produsernya, semua yang bayar kita ya beliau. Gitu. Iya. Itu kalau kita dipecah-pecah suruh nyanyi sini nggak seperti itu. Tapi begitu digabungkan terus menjadi satu hasil harmoni yang luar biasa gitu. Dan itu sangat bangga, sampai sekarang orang masih nyuruh kita. Bukan hanya kita, orang penyanyi lain juga disuruh nyanyi lagi itu sama tahun berapa ya Anaknya Burju itu, Pak? Anaknya Burju. Setelah Inang kan itu ya? Ya kalau Inang enggak, Inang itu kira-kira 82, 83. 82, iya betul. Terus kalau ini kira-kira 90-an. 90-an ya. Gitu. Sekitar itu. Di atas 1 juta tuh yang... Oh iya pasti. Mungkin iya. Karena satu-satunya kalau menurut saya yang bisa hampir menyamai apa ini namanya, Inang. Itu adalah Anaknya Burju. Iya. Dan itu mengagumkan juga buat saya ya. Itu Pak Swaloon Simatupang. Itu semua lagunya hit ya. Hit semua dan bagus semua. Bukan hanya saya, yang lain nyanyi juga. Ada sih yang hitmaker juga, orang komposer Batak namanya Daka. Daka Silitonga. Ya pokoknya Daka itu lagunya meledak semua, dan notasinya nggak kayak notasi lagu daerah, notasinya lebih kayak lagu-lagu Tagalog kayak gitu-gitu sih. Keren banget. Itu juga selalu. Tapi belakangan saya belum dengar lagi beliau ngarang lagu ya. Iya. Nah, Daka Hutagalung. Iya. Gitu. Jadi lagu-lagu tradisi, maksudnya lagu daerah, kemudian pop. Ya, lagu Jawa, lagu segala macam. Pernah juga lagu Arab itu ya? Lagu Arab, itu lagu. Gambusan ya? Iya, yang Gambusan yang terakhir juga, nggak terakhir sih, tapi kira-kira 20 tahun, 15 tahun yang lalu, saya juga bikin namanya Samudra Solawat. Jadi seluruh isi lagunya adalah pakai bahasa Arab. Ya saya tahulah lagu pronoun saya untuk bahasa Arab tentu ya bahasa Arab Jawa lah gitu ya mungkin. Kurang begitu pinter. Tapi paling tidak mungkin orang mengapresiasi karena saya berusaha untuk bisa nyanyi lagu itu gitu. Ada sih. Dari semua rekaman itu atau lagu yang dibawakan, yang menjadi favoritnya Mbak Emil ya? Angin November. Angin November. Itu 70-an awal ya? Iya, itu 70-an awal tuh Pak. Itu siapa yang menciptakan lagu Angin November tuh? Angin November tuh sebetulnya saya tidak mengerti bagaimana aturan kontraknya tuh, saya nggak ngerti. Saya kan cuma nyanyiin doang. Labelnya apa? Labelnya kalau nggak salah waktu itu Remako, kalau saya tidak salah. Iya. Lagu itu yang bikin adalah kalau saya tidak salah Iwan Abdurrahman. Oh, Kang Iwan Abdurrahman. Kang Iwan, jadi yang bikin Flamboyan, Melati dari Jaya Diri. Jadi yang bikin itu Kang Iwan, dinyanyikan oleh Bimbo. Tapi entah bisnisnya bagaimana, kan penyanyi kan nggak ngerti apa-apa. Penyanyi kan tukang, nyanyiin lagu ini ya, oke kita nyanyi, dibayar begitu aja kan, gitu loh. Nah, saya tidak tahu apakah memang entah kerjasama apa bagaimana dengan Kang Iwan, saya nggak ngerti. Tapi memang lagu November itu boleh dibilang cukup meledak waktu saya nyanyiin. Ya. 73 ya kalau nggak salah Mbak? Ya sekitar itulah 73. Ya segitulah. Sama apa lagi setelah itu ada lagi lagu Untuk Apa. Untuk apa itu yang bikin adalah almarhum Bang Rinto ya. Terus Mungkinkah ya? Mungkinkah ya. Nah itu jadi ya gitu. Yang lagunya itu yang karyangannya Minggu Stah itu pernah nyanyiin juga ya? Iya, pernah. Sebelum dinyanyiin sama Elo, saya nyanyiin gitu. Jadi ceritanya waktu itu Bung Minggus mau ikut festival, Bung Minggus ngajakin saya, kamu yang nyanyiin ya Mbak ya gitu waktu itu. Terus saya waktu itu lagi udah bilang bahwa saya berhenti nyanyi, mundur dari panggung waktu itu. Jadi saya
walaupun saya pengen, tapi kan saya sudah janji, saya nggak mau nyanyi lagi gitu. Saya masih muda sekali pada waktu itu. Kenapa ya waktu itu? Rio Tambunan. Oh, habis ini. Tidak merestui saya nyanyi. Karena waktu itu kan saya sibuk di kegiatan kantornya suami kan, gitu loh. Jadi disuruh berhenti nyanyi. Ya gitu. Kalau enggak kayak anak kecil terus kan gitu. Sebab kalau udah kegiatannya di lingkungan kerja suami kan berarti kan sudah beda lagi gitu kan. Gitu. Jadi pada waktu itu sih sebetulnya itu alasannya itu saya nggak ikut lagi gitu. Sempat berhenti, benar Mbak? Maksudnya beberapa waktu? Iya. Berapa lama itu? Beberapa tahun. Beberapa tahun sampai suatu ketika tadi saya cerita bahwa saya pernah dibantu oleh Mas Idris Serdi. Iya. Itu karena Mbak saya sudah lama tidak nyanyi. Sampai suatu ketika saya mau diminta oleh siapa ya yang bikin lagu itu ya. Aku lupa, apa Mas Idris sendiri, apa siapa yang punya lagu itu ikut festival, dia minta saya nyanyi. Terus akhirnya datang ke Mas Idris aku suruh nyanyi ini, gimana? Aduh Emil, katanya bilang gitu. Karena saya udah lama nggak latihan kan, udah lama berhenti. Tahun berapa itu Mbak? Kira-kira? Sebelum tahun 90. Iya. Mungkin 83, 84 gitu-gitulah pokoknya. Terus udah begitu, tadinya lagunya biasa aja, bagus, tentu saja bagus, tapi biasa aja. Oleh Mas Idris dibikin sedemikian rupa sehingga banyak jebakan-jebakannya yang membuat ya jadi yang membuat orang kaget-kaget gitu loh. Gitu. Sehingga waktu saya ikut festival nyanyi lagi itu, saya bisa dapat juara umum lah istilahnya gitu. Gitu ya. Jauh sekali nilainya dari juara 2-nya gitu. Tapi itu sebetulnya kalau saya boleh ngakuin itu bukan karena kepintaran saya, itu karena kepintarannya Mas Idris. Luar gitu biasa loh, betul. Itu yang saya bilang saya pernah dibantu oleh beliau. Waktu kemudian tidak ada, itu kan festival ya. Kemudian untuk nasionalnya tidak ada, tidak diselenggarakan. Maka digabunglah dengan Bintang Radio. Pada waktu Bintang Radio itu saya udah hamil 7 bulan. Iya. Waktu saya datang ke Mas Idris bilang, jangan ikut kamu. Dia bilang, Emil jangan ikut ya, dia bilang. Tapi saya nggak enak, saya kan wakil dari DKI. Dia bilang, jangan. Kamu lagi hamil 7 bulan begini. Nggak mungkin kamu siap. Iya. Nggak apa-apa lah Mas. Kalau kalah ya sudahlah gitu ya. Nggak apa-apa kan orang harus. Waktu itu hamil? Enrico yang nomor 2, adiknya Denada. Akhirnya memang benar saya kalah, saya juara 2. Juara 1-nya Swesti Wirabuana. Mau dia kan steady staminanya, tiap hari lari di mana itu namanya GBK. Di GBK. Terus saya 80 bulan. Jadi ya saya kalah lagi. Memang saya tidak siap. Dan itu sudah diperkirakan oleh Mas Idris tidak boleh saya ikut, tapi saya nyerengkel kan gitu. Iya. Penasaran gitu. Ya itulah yang saya satu-satunya festival yang saya ikut, saya nomor 2 itu dia. Iya. Tapi setelah itu nyanyi lagi terus ya? Oh iya, terus enggak, saya sempat berhenti sebentar. Kemudian ada tawaran dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei. Terus saya ada tawaran lagi ke Amerika, gitu-gitu kan. Saya tawaran lagi sama Bagito di Sydney gitu. Ya akhirnya balik lagi deh gitu. Nyanyi pada waktu itu saya juga ada, ya saya jadi single parent ya, terus akhirnya saya nyanyi lagi lah gitu. Gitu. Tapi pernah ikut main film juga ya Mbak? Iya, saya ada berapa 15 film? judul. 15 ya, lumayan banyak. Salah satunya direncanakan oleh Om Wim Umbo. Iya. Untuk bisa dapat minimal nominasi pemeran pembantu waktu itu di film tokoh. Saya main dengan Mas Fadli, Dr. Gigi ya. Terus kemudian ada Pulau Remokoy, kemudian ada Tati Tito. Nama saya itu kalau nggak salah tuh gara-gara Dr. Gigi Fadli tuh. Beneran? Oh iya, makanya tadi saya pikir mungkin ada. Iya, tante saya. Saya nggak sih di. Jadi kemarin tuh cerita
kakak iparnya Dena. Dia bilang, tante, kemarin itu ada orang manggil-manggil, ya penumpang yang manggil, namanya Emilia Contessa, tante. Dia bilang, aku pikir tante yang lagi mau naik, nggak taunya ada anak muda datang. Ya itu, dia bilang, oke, saya Emilia Contessa. Oh, ini mungkin dulu ngefans sama gua nih. Iya. Kan banyak tuh. Nah, iya banyak lah, Rima Melati segala macam kan juga dulu dipakai sama orang. Begitulah, jadi akhirnya film ternyata, itu gimana? Iya, saya main 15 film. Enggak, saya gagal karena mungkin memang bukan wilayah saya di situ ya, di acting ya gitu. Saya memang punya 15 film, ada yang sukses, ada yang bisa biasa saja gitu. Tapi kelihatannya saya lebih nyaman kalau saya di nyanyi gitu, di dunia tarik suara. Mungkin disitulah ini saya. Jadi buat saya ya saya sekedar pengalaman aja. Saya punya pengalaman gitu. Gitu. Tapi bagi Mbak Emil itu menyanyi itu apa, sebuah, boleh dibilang apa ya? Itu kesenangan buat saya. Kesenangan ya? Iya, sampai ada yang bilang tuh saudara saya, ini Mbak Emil kayak orang India, saya bilang. Dia bilang gitu, kenapa? Lagi sedih nyanyi, lagi seneng nyanyi, lagi apa nyanyi. Buat saya, nyanyi itu kesenangan. Kesenangan. Jadi, sampai suatu ketika dulu, waktu saya umur 40-an, 30-40-an, kalau ada pesta gitu, saya nggak disuruh nyanyi, saya suka, kok gue nggak disuruh nyanyi sih gitu loh. Dan saya menikmati sekali, saya nyanyi itu menikmati banget. Saya menikmati sekali. Sebagai penyanyi, saya nyanyi, umur saya sekarang 65 tahun, tahun ini, 2022. Dan saya masih vocalizing, saya masih latihan. Masih latihan terus ya? Masih latihan. Bukan untuk apa? Enggak untuk apa-apa, untuk senangnya diri sendiri aja. Iya. Gitu, kadang-kadang saya punya sound system apa di rumah gitu. Saya kalau lagi kepengen ya saya nyanyi lah gitu, pakai sekeras-kerasnya. Itu bukannya, suami saya bukannya, aduh rame amat, bukannya gitu loh. Dia malah duduk, dia dengerin saya nyanyi. Menikmati ya? Ini fans sejati. Iya. Jadi malah suami saya dengerin, nemenin saya sampai saya selesai. Saya nyanyi karena seneng aja gitu. Jadi memang ada sih tambahannya, dia suami saya memang dia seneng dengar saya nyanyi. Iya dong, iya. Iya, tapi dia bilang katanya, sekarang ini ya belajar ngaji aja ya, katanya, maksudnya kan kamu Allah titipkan kamu suara yang baik, tidak hanya buat nyanyi dong, buat ngaji juga dong, belajar. Jadi kalau ada ustadz yang ngajinya bagus tuh di di TV, dia bilang kamu catat namanya ini, kamu belajar sama dia, gitu loh. Sampai sekarang, aku udah 65 tahun mau ngaji kemana? Dia bilang udahlah kamu belajar. Akhirnya belajar ngaji. Iya. Jadi selain saya latihan nyanyi, saya juga mulai belajar. Untuk apa? Tidak untuk apa-apa, untuk kesenangan pribadi, untuk bekal saya aja sendiri gitu. Dan spiritual juga spiritual, kan? Iyalah, itu buat bekal hidup saya lah gitu istilahnya kan gitu. Iya. Nah, kalau buat nyanyi kan buat kesenangan gitu. Saya seneng. Gak ada apa-apa, pasti ada suara kedengeran saya nyanyi. Ke dapur, kemana, pasti ada suara saya. Itu lagu-lagu sendiri atau lagu? Enggak, lagu-lagu barat, lagu-lagu. Kalau lagu barat apa yang disukai? Ada beberapa penyanyi yang dari dulu sampai sekarang saya itu kagumi dan cintai. Pertama, kebanyakan banyak yang penyanyi-penyanyi hebat tuh pasti saya senang. Tapi yang tidak pernah hilang dari hati saya itu adalah Tom Jones. Oh iya. Iya. Terus walaupun Michael Jackson nyanyinya tidak seperti Tom Jones, tapi saya cinta banget sama dia, gitu. Terus satu lagi yang saya cinta banget adalah Freddie Mercury. Iya, Queen. Itu tiga itu sekalipun ada banyak penyanyi hebat-hebat sekarang, tetap tiga itu tetap ada di hati saya. Iya. Jadi kan Dena kemarin bilang, siapa penyanyi yang ngefans sama rock? Saya tulis Queen forever. Iyalah, legend banget ya. Iya. Ya, berarti udah nonton filmnya berkali-kali. Oh iya, berkali-kali bosan. Cuman kan karena saya tahu bentuk-bentuknya,
Freddie Mercury. Jadi kadang-kadang ada satu angle yang kurang pas gitu, jadi bikin saya jengkel. Nggak kayak gini. Nggak mirip, nggak ini. Ya walaupun mirip actingnya hebat, tapi iya, tetap aja beda ya. Ada yang nggak pas gitu. Memang kan paling sulit katanya memerankan orang yang ada gitu. Siapa yang ada? Ya, itu orang yang paling sulit kita nirunya kan. Iya benar. Gitu. Karena orang akan ngomper terus kan. Kalau Indonesia siapa yang menjadi? Aduh, Indonesia banyak ya. Saya selalu senang sama Judika. Judika saya suka banget. Terus kemudian begini, pada dasarnya semua penyanyi yang punya karakter saya pasti suka. Sekalipun saya mungkin tidak ngefans, tapi saya kagumi. Semua yang punya karakter. Ya, saya sangat mengapresiasi penyanyi yang punya warna sendiri ya. Ya. Seperti Judika, kita mau nyanyi di mana aja, kita nggak usah dengar, kita tahu itu Judikanya seperti itulah, gitu yang kayak gitu. Jadi semua yang itulah. Siapa lagi ya? Memang kebanyakan laki-laki ya. Gitu. Iya. Nah, laki-laki. Ya kayaknya laki-laki banyak. Yang senior? Senior. Ya saya kagum seperti Uni Eli Kasim. Bagaimanapun beliau ini adalah legend di bidangnya, iya kan? Apa susah mau cari di atasnya Uni Eli kan? Iya. Gitu. Titiek Puspa, siapa? Legend. Iya. Iya kan? Bagaimanapun, apapun, bagaimanapun, tetap saya kagum dan hormat sama beliau kayak gitulah gitu. Itu yang walaupun saya tidak meniru, artinya warnanya beda sama saya kan gitu loh. Anggun tentu saya kagum sekali dengan Anggun gitu. Yang punya warna lah. Gitu. Suara Mbak Emil kan tinggi ya? Ya tinggi dan saya alto. Alto ya? Alto, tapi saya juga sampai ke mezzo. Mezzo sopran? Iya, mezzo sopran. Jadi saya memang ada di dua karakter itu. Berapa oktav tuh tingginya? Kalau dulu lumayan lebar sekali dulu, sehingga saya kalau dibilang dari mulai yang paling rendah, yang kayak sampai suaranya laki-laki, gitu, sampai yang paling tinggi pun saya. Angin November tuh awalnya rendah banget ya? Rendah, tapi ke atasnya juga nggak terlalu tinggi sih. Iya, itu sih. Tapi ada yang saya sampai ya, yang lagu Inang itu kan tinggi. Iya, tapi juga tidak terlalu tinggi sih. Terlalu tinggi. Pada umumnya lagu-lagu yang ada di zaman dulu ya, lagu-lagu yang ada di rekaman biasanya dia ada hanya di tengah-tengah aja. Dia tidak terlalu rendah, dia tidak terlalu tinggi. Seperti, dan itu memang itu adalah pinternya Brewery. Iya. Brewery itu kalau nyanyi lagu apa saja, kalau nyanyi di panggung, oh I love him so much. Saya kagum sekali dan cinta banget sama Brewery. Waktu Mas Brewery itu meninggal, seminggu saya nangisnya. Seminggu saya nangis sama dia, nggak berani lihat jenazahnya. Akhirnya suami saya bilang, ayo dong, nanti kamu nyesel loh. Kalau sudah dikebumikan, kubur, kamu nggak lihat, kamu nyesel. Itu suami saya yang terus nyuruh saya. Akhirnya saya datang dan tuh nangis terus, saya nangis terus. Nah terus dia tuh cerdik sekali. Kalau dia nyanyi itu di panggung, mau lagu apa misalnya itu Love Somebody misalnya, itu nggak karu-karuan, dia improvisasinya nggak karu-karuan sampai kemana-mana. Sampai kita nggak kadang-kadang, kamu nyanyi apa sih? Gua kok nggak kenal gitu. Iya. Tapi kalau dia nyanyi, hitmaker kan dia. Iya. Dia nyanyi apa lagi meledak selalu. Betul. Iya kan? Karena dia nyanyi proper, lurus, tidak ada improvisasi. Dan sebetulnya pendengar musik itu yang dicari. Kita dengar suara dia tuh romantis gitu, adem gitu di hati. Itu yang dicari. Bukan yang teriak-teriak ke saya. Kalau saya kan jerit-jeritan kalau nyanyi. Gitu. Jadi ya rupanya memang harus beda nyanyi di bawah panggung, di rekaman atau di atas panggung gitu. Iya. Itu yang cerdik itu Brewery. Saya kagum sekali sama dia. Jadi kayak berdialog, bertutur. Iya, Dan dia kan romantis banget kan. Kalau udah dengar suara dia sampai tidur-tidur.